Pemirsa, kita ke informasi pertama. Puncak arus mudik kepadatan terjadi di jalur Pantura, wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan diakibatkan meningkatnya volume kendaraan hingga 3 km. Kepadatan terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang di ruas Jalan Raya Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Volume kendaraan meningkat signifikan seiring dimulainya masa cuti bersama. Akibatnya kemacetan panjang terjadi sepanjang 3 km hingga mencapai perbatasan Kota Bekasi. Arus mudik didominasi oleh kendaraan pribadi, mobil, dan motor. Menurut sejumlah pemudik, kepadatan bahkan sudah terjadi sejak di wilayah Kalimalang, Kota Bekasi. Macet, padat merayap. Kepadatan mencapai berapa tadi Pak perjalanan? Kepadatan dari sana Pak, lampu merah Kalimalang udah padat. Oh, udah padat ya? Udah padat. Ini dari mana mau menuju dari mana? Dari Pondok Gede mau ke Tegal. Tegal. Kondisi jalan padat? Iya. Udah berapa kilo nih Bang kemacetan? Kurang lebih 3 kiloan. Ini mau mudik kemana nih? Cirebon. Ya. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Bekasi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sejumlah belokan untuk putar balik di sepanjang jalur Pantura wilayah Tambun Selatan ditutup sementara. Puncak arus mudik di jalur Pantura diprediksi masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jaufari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, antisipasi lonjakan puncak arus mudik pemirsa di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Di mana hari ini pemirsa juga kita diprediksikan atau kita mendapatkan prediksi bahwa hari ini termasuk dari puncak arus mudik Lebaran 2023 dan pengelola terminal telah menyiapkan 150 bus cadangan. Sementara setiap pengemudi bus angkutan Lebaran yang akan memberangkatkan para pemudik wajib terlebih dahulu mengecek kesehatan dan juga tes urin. Beginilah kondisi puncak arus mudik di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu siang. Ribuan pemudik dengan tujuan Pulau Sumatera dan Jawa Tengah tampak memadati seluruh ruang tunggu penumpang hingga loket tiket. 6.000 lebih pemudik akan diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres hari ini. Namun para pemudik tak merasa keberatan demi dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman saat Lebaran. Ini. Lagi libur kerjanya hari ini. Oh, baru dapat cuti. Selain itu, anggota DPR RI melakukan sidak di sejumlah fasilitas di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Guna memastikan kesiapan Terminal Kampung Rambutan menghadapi arus mudik yang mengalami peningkatan sebesar 18,3 juta pemudik dibandingkan dengan tahun lalu. Para anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Demokrat pun mengecek secara langsung terkait pengamanan yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Selain itu, pengecekan juga dilakukan di loket tiket bus terkait harga tiket yang mengalami kenaikan sebesar 30% dari harga normal. Meski demikian, kenaikan harga tiket sebesar 30% dinilai masih cukup wajar lantaran belum mencapai 50%. Bahwa pada tahun 2023 ini akan terjadi peningkatan 28% untuk yang melakukan mudik dari Jabodetabek. Kalau kemarin itu 14,3 juta, maka dengan kenaikan 28%, maka itu akan terjadi kenaikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 18,3 juta pemudik yang akan lakukan. Itu berarti ada terjadi peningkatan pasca COVID-19. Dengan demikian, kami berharap ada kesiapan dan kesiagaan dari penyelenggara mudik pada semua. Usai melakukan pengecekan, para anggota DPR RI membagikan makanan gratis kepada para penumpang bus agar dapat berbuka puasa dalam perjalanan menuju kampung halaman masing-masing. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta dipadati oleh calon penumpang pesawat yang akan mudik ke kampung halaman. Peningkatan jumlah penumpang ini mencapai 27% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dipadati ribuan calon penumpang pesawat sejak Rabu pagi. Antrian penumpang mengular di counter check-in penerbangan domestik.
Diperkirakan jumlah penumpang pesawat pada hari ini mencapai 164.000 penumpang atau naik 70% dibanding hari biasanya, dengan pergerakan pesawat mencapai 1.138 pesawat. Destinasi tujuan penumpang didominasi tujuan Medan, Bali, Surabaya, Makassar, dan Padang. Menurut keterangan Dirut Angkasa Pura II, sudah sejak 10 hari terakhir, 20 bandara yang berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura II terus mengalami peningkatan. Dan sampai dengan tanggal 18 April, 20 Bandara Angkasa Pura II itu sudah mencatat pergerakan pesawat udara sebanyak kurang lebih 11.000 pergerakan pesawat. Ya, dan itu tumbuh kurang lebih 15% dibandingkan dengan angkutan lebaran tahun 2022 tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2023. Antisipasi lonjakan pemudik tahun ini pun juga tentunya menjadi perhatian kita bersama mengingat ada peningkatan jumlah pemudik yang cukup signifikan. Kita akan membahas hal tersebut lebih dalam. Kami sudah terhubung malam hari ini dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. Selamat malam, Pak Dirlantas. Malam, Mbak. Salam presisi, salam sehat selalu. Salam presisi. Pak Dirlantas, saat ini posisinya sedang berada di mana, Pak, kalau boleh tahu? Iya, ini kami perjalanan akan menuju untuk pemantauan arus di kilometer 10 Simpang Susun Cikunir. Pada hari ini diperkiraan karena tadi malam kita sudah menunggu sampai dengan satu malam full ada peningkatan yang luar biasa. Dan malam ini, hari ini adalah puncaknya. Perkiraan kami adalah ini puncaknya malam hari ini. Oke, puncak malam hari ini ya. Dan diprediksi akan berlangsung sampai pukul berapa, Pak? Iya, biasanya nanti ini seperti jam kemarin tidak akan terlalu jauh berbeda. Mulai jam 8 nanti ini mulai setelah sholat tarawih biasanya meningkat sekali nanti mulai dari Susun Cikunir. Nah, dari Susun Cikunir ini ada 3 lajur yang akan menuju ke Cikampek, yaitu yang pertama dari dalam kota sendiri, dari Jor Selatan yaitu dari Pondok Indah, yang kedua Jor Utara dari Tanjung Priok. Nah, disinilah Susun Cikunir ini akan mengatur flow arus yang akan diutamakan yang mana terlebih dahulu. Dan kita mempunyai Susun Embassy ini yang bisa cukup membantu pengurangan. Tetapi tentunya kita yang akan melepas ke pemudik yang ke arah timur jauh ini, tentunya kita juga harus melihat jalur yang ada di depannya, yaitu sampai kilometer 47 sampai dengan 72 yang dilaksanakan one way. Sehingga memang sampai dengan tadi siang kami juga sudah melakukan kontraflow sampai dengan mulai melihat situasi ada mulai kilometer 36, 42 sampai dengan 47. Jadi dari mulai 47, 42 dan 36. Ini kita lihat situasional sekali. Oke, Bapak, kalau misalnya kita membandingkan begitu dengan tahun lalu dan juga beberapa kali Lebaran, terutama sebelum pandemi COVID-19 ketika puncak arus mudik atau kemacetan yang terjadi juga cukup masif begitu, Bapak. Untuk malam hari ini atau puncak arus mudik, biasanya kemacetan, durasi kemacetan tersebut terjadi berapa jam, Bapak? Iya, kalau masalah durasi berapa jamnya kita menghitung daripada pergerakan roda berputar. Ada perlambatan kalau sudah misalnya dalam kondisi yang sudah padat, perlambatan itu sampai 10 km per jam. Yang penting alhamdulillah dari pengalaman tadi malam roda itu tetap bergerak, tapi memang ada perlambatan karena volume kendaraan. Ini yang kita jaga jangan sampai terjadi stagnan, pemudik itu berhenti. Nah, ini akan merasa kurang nyaman. Tapi kalau hanya padat, roda berputar, mereka pun secara psikologi akan merasa tenang dan nyaman. Yang penting roda berputar terus gitu. Oke, baik. Ini yang kita jaga. Baik, Bapak, untuk puncak arus mudik sendiri yang diprediksi pada malam hari ini, total atau katakanlah dari pantauan terakhir begitu, Pak, jumlah dari kendaraan yang melintas melewati gerbang tol atau ingin menuju gerbang tol Cikatama berapa? Iya. Kalau tadi malam mungkin baru berapa? 1/4 lebih lah, ya hampir 1/4-nya lah. Hampir mendekati, karena yang paling banyak 65% mungkin malam ini. Kalau tadi malam mungkin hanya 30%, karena kalau dari perkiraan Dinas Perhubungan Statistik,
dari Jabodetabek ada 18,3 juta sekian. Nah, pengguna roda 4 ada 4 juta sekian yang akan mudik meninggalkan kota Jakarta. Dalam artian pemudik yang bergerak menggunakan roda 4 ada sekitar roda pribadi kendaraan pribadi 4, sekian juta. Selanjutnya yang didominasi selanjutnya adalah roda 2, 3, sekian juta. Nah, ini yang kita juga tidak kalah pentingnya. Selain jalan tol, kita juga memperhatikan jalur arteri sebagai pemudik pengguna sepeda motor. Walaupun kita sudah menghimbau betul-betul untuk tidak mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor. Tetapi kita di lapangan tentu akan mengawasi, menjaga mereka demi keselamatan dan keamanan mereka dalam perjalanan mudik ini. Baik, untuk jaminan saja mungkin Pak Kombes Pol Latif Usman terkait dengan gerbang tol yang menjadi salah satu tempat atau titik rawan kemacetan atau kepadatan tersebut seperti Cikatama dan juga Cipali serta Kali Kangkung seperti itu. Apakah ada jaminan Bapak semua gerbang tol terbuka terutama untuk mereka yang keluar dari wilayah Jakarta? Ya, alhamdulillah gerbang tol yang menuju Cikampek khususnya dalam kota ada di Halim kan sudah terpecah, tidak ada hambatan untuk menuju ke di dalam Cikampek karena masuk mulai dari Semanggi, dari Tebet, dari Kuningan itu kan mereka sudah mengetep kartunya. Nanti mengetep terakhir lagi adalah di Cikatama yaitu di kilometer 72. Nah, di Cikatama inilah mulai dilakukan one way. Jadi kalau di Jakarta ini insya Allah dalam mudiknya ini tidak mengalami hambatan karena memang volume yang cukup besar. Tapi nanti kita memang akan menerima pada saat arus balik yang karena kita akan menerima dan ada beberapa pintu tol yang berada di tengah tol yaitu seperti Halim yang mau ke Tanjung Priuk maupun yang ke Jor arah Pondok Indah. Nah, ini hambatan-hambatan itu yang tentunya akan kita antisipasi nanti pada saat arus balik. Oke, berarti sistem baik kontraflow maupun one way dan juga sistem atau skema lainnya yang dipersiapkan oleh kepolisian, Pak, ini juga akan dilakukan secara situasional mengikuti bagaimana kondisi dari jalanan hari itu ya? Iya, betul sekali. Baik, mungkin terakhir Pak Dirlantas, Pak Latif Usman terkait dengan imbauan tentunya kepada para pemudik. Kita tahu setiap kali arus mudik dilakukan dan juga arus kembali dilakukan tentunya ada beberapa potensi kecelakaan atau apapun yang terjadi baik untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 Bapak. Apa saja imbauannya? Ya, tentunya dalam mengemudi itu ada ketentuan ketentuan waktu mengemudi. Kalau sudah 4 jam memang harus istirahat. Berhenti di rest area yang sudah disediakan. Jangan berhenti di bahu jalan karena sangat membahayakan. Jadi waktu istirahat ini sangat penting. Jangan memaksakan. Maksimal khususnya roda 4 harus berhenti dalam waktu 4 jam, harus minimal setengah jam harus berhenti untuk meregangkan otot-otot maupun konsentrasi dalam mengemudi. Untuk roda 2 itu maksimal 2 jam. Setiap 2 jam harus berhenti. Jangan memaksakan karena kemampuan kita berkonsentrasi dalam mengendarai itu ada batasannya. Demikian yang kita harapkan. Baik, sedikit Pak Latif Usman terkait dengan kecelakaan. Kita bicara mengenai kecelakaan. Sampai dengan saat ini data yang didapat oleh Dirlantas atau Dirlantas Polda Metro Jaya sendiri, jumlah kecelakaan yang terjadi ketika pelaksanaan arus mudik ini ada berapa? Alhamdulillah tidak lebih hanya kecelakaan kecil aja material. Alhamdulillah. Oke, tidak ada korban jiwa ya? Sudah mudik ini ya, alhamdulillah. Kita pertahankan terus, semoga saudara-saudara kita yang akan mudik ini selamat sampai dengan tujuan. Amin. Begitu pula doa kita semuanya, terutama yang melaksanakan perjalanan mudik ya Pak. Terima kasih. Mari kita jaga bersama. Sama-sama kita jaga. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya, Pak Kombes Pol Latif Usman atas waktunya dan juga informasinya dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu Bapak, pekerjaan Bapak dan juga mungkin tugas Bapak masih akan berlangsung sampai nanti arus kembali Lebaran tahun ini berakhir. Sekali lagi selamat bertugas Bapak, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, salam presisi.